apa yang dipengenkan pemerintah ataupun khususnya di situ bidangnya pariwisata, ayolah kolaborasi, kita terbuka saja, kita hire lah, kita gandeng teman-teman potensi Pacitan ini yang bisa satu visi untuk memajukan Pacitan dalam bidang wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini untuk terang ya, 3 hari 4 hari yang lalu mendung terus. Betul, 2 hari. 2 harian sampai rodok bindeng ya, tapi tidak apa-apa lah. Ya. Kali ini kita mengunjungi lagi narasumber. Ya sebelum belum ketemu sih, belum pernah jadi narasumber juga, tapi kita konsepnya mengunjungi ke tempat narasumber. Nah, nek biasa ini jalan-jalan sering ketemu Mazda, apa mas? Fantren, sing karatan. Ya ini adalah sopir dan pemiliknya. Nah, ini kebetulan juga di tempatnya di Coffee Fans. Langsung saja mas. Sentrum. Ya. Sentrum ini nama asli apa nama panggilan? Nama panggilan mas, sejak dari dulu. Jadi orang sini yang awalnya itu Wong Jawa itu membuat parian, paraan lah, celukane. Nah, Sentrum karena nama asli saya adalah Agus, Tri Agus Yulianto, sebenarnya bagus. Iya. Nama Agus itu pasaran. Nah, itu nama Sentrum itu diberikan sama tetangga, apalagi tetangga, ibu-ibu itu. Sentrum dulu rambut saya yang jegrek kan mas, setrum kayak kesetrum, nah, Sentrum itu. Akhirnya saya lebih nyaman dipanggil itu karena beda kalau Agus Gus kabeh mlinggo enek wong telu Agus kabeh gitu. Nah, bedanya itu. Sentrum yo satu tok. Ah, Sentrum yo satu tok sekarang. Jarang juga sih ada panggilannya Sentrum. Ya, betul. Oke, berarti akhirnya kepake sampai sekarang. Iya, sampai dari kecil berarti. Dari kecil Mas, dari kecil. Sampai teman-teman saya di luar kota pun manggilnya saya Sentrum. Enggak kenal sama Agus. Berarti perkenalannya ngenalin ke teman-teman juga Sentrum. Betul, Sentrum. Biasanya memang gitu sih. Membranding nama saya sendiri. Dari kecil memang apa celukane pas cilik biasanya kegawa sampai gede kan? Iya. Nah, Mas Sentrum ini udah lama di Jogja. Berarti habis lulus sekolah itu Mas, SMK terus ke Jogja. Iya. Nah, yang bikin penasaran nih kok tahun kemarin berarti ya? Tahun kemarin belum ada 1 tahun saya balik. Akhirnya kok pulang ke ke Pacitan. Bahasanya ya pulang lah. Soalnya kan juga ikut organisasi di sini terus bikin usaha di kopi ini. Iya. Jadi awal saya balik ke sini yang pertama adalah saat pandemi karena saya di Jogja juga buka bisnis food and beverage atau kuliner di sana karena pandemi 2 tahun ini memang sangat lesu di Jogja. Saya juga didiagnosis saya terkena virus COVID katanya. Di situ saya pengen bed rest, saya pengen istirahat di Pacitan. Memang itu saya tidak ada niat untuk langsung balik ke Pacitan. Awalnya cuma istirahat. Ya, saya pengen istirahat 3 bulan. Dokter menyarankan saya istirahat 3 bulan. Nah, di sini saya ketemu sama teman-teman, salah satunya di sini ada Budiah yang sekarang jadi ketua KONI itu. Saya belum kenal, ketemu Budiah juga ternyata mempunyai konsep di Pacitan. Saya ngajak sharing dengan saya ketemu itu untuk bergerak di bidang wisata. Jadi saya juga tertarik di situ. Akhirnya kita ngobrol, bla bla bla. Oke lah, ayo kita garap wisata Pacitan lah. Gitu aja. Ya kita jalan. Tiba-tiba ya sampai mengalur. Saya di Pacitan tidak ada kegiatan karena saya punya keahlian seneng ngopi. Ya udah, saya buat kopian depan rumah. Jadi ini home brewer. Jadi kopi santai lah, bumi lah, nggak usah rame-rame ya gitu. Yes. Sampai sekarang ini saya di. Oke, berarti awalnya cuma pengen pulang aja gitu ya, pengen pulang istirahat, terus akhirnya menetap di Pacitan. Padahal KTP ini Jogja berarti? KTP masih Jogja. Oke, dan akhirnya pulang ke Pacitan dan bikin kopi ini. Iya. Tapi memang karena berangkatnya suka dari kopi ya, kopi berarti? Iya, memang dari kecil saya penikmat dulu, penikmat. Terus akhirnya saya itu di Jogja sering ngopi di tempat-tempat kedai-kedai atau kopi shop mana-mana. Saya capek. Akhirnya
Ning omah ya. Ngopo ya nek orang gawe kopi dhewe kopian kayak gentenan lah orang itu harus mencari saya di kopian gitu. Sambil kita ngopi ada pemasukan lah biar buat beli rokok dan lain-lain. Muter Dan lah ya. itu nah, akhirnya saya memberikan diri untuk ayo membuat kedai kopi lah, bukan kopi shop, kedai kopi lah bahasanya. Generasi ning omah. Ya. Nah, itu. Oke. Makanya ada filosofi, Mas. Kopi ini segelas, ilmunya berkelas. Nah, jadi kita datang ke sini, kita minum kopi, kita ngobrol. Rata-rata yang ketemu saya itu ngobrolnya tidak ngobrol masalah pacar, masalah sinetron, tidak. Biasanya malah dia sering ngajak diskusi. Nah, Malah itu masalah ya macam politik, olahraga, seni, budaya, kabeh lah dari situ. Kita ngobrol-ngobrol. Makanya bareng-bareng lah. Jadi kita nikmati kopi dengan yang berkualitas, apa yang diobrolkan, yang kelasnya seperti itu. Oke. Terus nih kan akhirnya kan pulang ke Pacitan. Setelah sekian lama, mungkin pulangnya kan ya pulang, balik lagi ke Jogja, pulang balik ke Jogja. Nah, setelah akhirnya kurang lebih setahun ini apa kegiatan? Selain kegiatan perbedaan sing jenengan lihat dari Pacitan dan gini, yang jelas kalau saya di Pacitan ini saya akan membidik segmen wisata, Mas. Sesuai dengan pas karena, di Jogja dulu ya? Ya, sama. Saya di Jogja, saya bergerak dengan teman-teman yang pendampingan wisata dengan teman-teman. Di situ ada budaya, saya juga belajar seni, saya dengan komunitas seni dan lain. Saya pengen Pacitan ini tidak begini-begini saja. Betul. Makanya orang bilang, kowe gila terus, nggak bisa kowe. Pacitan ki wis ngene iki wae. Oh, nggak iso. Nah, saya harus mencari orang yang satu frekuensi dulu. Jadi gini. Kalaupun ada pemerintah bisa satu frekuensi, itu lebih baik. Kalaupun tidak, ya saya mencari saja orang-orang yang satu frekuensi untuk sama. Ayo, wisata Pacitan harus naik kelas. Betul. Kan gitu loh, bahasaku wisata Pacitan itu naik kelas. Sing dulunya wisata kui pamane mung lokalan, ya dhewe munggah sithik luar lah. Nah, luar Pacitan. Besoknya lagi 1 tahun, 2 tahun, harapan saya internasional. Betul. Internasional, oke. Terus nek menurut sampean tuh wisata Pacitan itu warnanya tuh seperti apa sih baiknya maksudnya? Kan di wilayah timur ya maksudnya kan pastinya punya kekhasan daripada yang lain. Jeneng Mas Hendro sendiri melihatnya seperti pertama apa? Saya dengar Pacitan itu 1001 gua. Bilang, wah berarti oleh gua 1000. Ternyata ya cuma gua gong yang orang kenal. Kan itu walaupun gua cilik itu dianggap gua. Akhirnya tagline-nya ada lagi, jadi Pacitan Paradise, pantai, ya toh, garis pantai dan lain-lain. Tapi kita harus sadar bahwa Pacitan ini daerahnya agraris, Mas. Iya betul Pak. Agraris, bukan pantai, Mas, tapi agraris. Makanya banyak gunung malah ya. Betul, banyak gunung. Jadi kita petakan. Itu sempat kita olah dengan teman-teman tim saat itu. Pacitan ini gawe piye? Nah, kalau wisata sudah ada pantai, kita harus memperataan bagaimana kita membuat wisata itu di daerah agraris. Bagaimana kita membentuk wisata desa atau desa wisata atau di situ wisata peternakan, wisata perkebunan. Oh, banyak sekali sebenarnya. Biar berdampak kan gitu. Jadi saya bilang daerah yang sukses itu ada daerah yang berkembang. Jadi tingkat kemiskinannya rendah, masyarakatnya semua bisa bekerja. Akhirnya saya bilang bahwa barulah itu daerah yang sukses dipimpin gitu loh. Betul. Ya berarti selain pantai wisata itu berarti harus merata ke gunung-gunung lah ya, maksudnya ke agraris itu tadi ya. Betul. Oke. Terus akhirnya kan sampean nek sing di Benges itu Benges. Ya, Benges. Ya. Di Benges itu sampean dimintai tolong buat membina sana ya, berarti jadi salah satu pendamping. Bukan membina ya, kita mendampingi, bahasanya mendampingi. Kalau membina nanti tidak kesannya saya itu paling pinter gitu, tidak. Juga. Kita sama-sama. Iya betul, Mas. Berarti pembimbing iya. Membina, ya. Pendampingan lah, pendampingan. Jadi gini, saya juga tidak tahu siapa apa Benges, di mana Benges, sebenarnya saya tidak tahu. Itu saya baru kan, awalnya tidak tahu. Tiba-tiba ada orang sana, mungkin dari teman-teman bahwa ini loh, Centrum Praklinik Pacitan, mungkin gitu. Datanglah malam-malam nyari saya. Terus dia memperkenalkan, bla bla, dia minta tolong, Mas, aku itu ada tempat wisata yang mau saya buka. Tapi saya butuh konsep, saya butuh didampingi dan lain-lain. Oke, akhirnya saya ke sana. Saya cek dulu di mana. Wah, ini luar biasa. Saya tidak tahu kalau ada tempat yang
sangat luar biasa. Bukan cuma layar ya, kita ngomongin di bacaan. Ini ada suatu tebing yang luar biasa. Akhirnya saya sepakat, tapi sepakat itu saya bentuk dulu. Jangan saya dulu yang oke siap, tapi SDM masyarakatnya bagaimana. Saat saya ini bukan investor ya, tekankan, saya ini hanya mendampingi. Nah, mendampingi itu kesuksesan saya adalah saat wisata itu bisa berkembang, masyarakatnya terdampak semua, ya, ekonomi, sosial, ya terdampak. Baru itu saya ngomong, oh saya sukses. Tapi kalau saya Benges itu keren, ya tuh rame, tapi masyarakatnya cuma sebagai penonton. Nah, itu saya yang bilang, wah saya itu salah gitu. Makanya prinsip saya pendampingan itu harus dari SDM-nya dulu. Masyarakat sekitar yang mengelola, bukan saya. Tapi saya hanya mendampingi. Ya, di situ. Rencananya nih, Benges itu mau dibikin seperti apa? Maksudnya ke depannya kan, kalau ke layar kan mas tourism banget ya. Maksudnya kok melebu bus segala macam. Kalau Benges dari letak geografisnya, struktur tanahnya, di mana itu kan tebing kan, tebing itu segmented mas, segmented itu yang sekarang ini sebenarnya sangat menjual mas, lagi mahal, ya, ini lagi mahal, lagi tren, privat, lagi mahal, lagi tren, makanya jangan sampai kita itu keduluan, gitu loh, kita harus menangkap itu, makanya saya bentuk Benges itu camp, sunrise, mancing, fishing. Oh iya, kan lebih sunrise ya, karena sebelah kini kan betul, tutup ya sunrise, jadi khusus lah, minat khusus, wisata khusus, jadi siapa yang datang situ? Orang Pacitan, ya ngapain? Orang Pacitan mending di rumah dong, kan gitu loh, enak. Ya ngapain ya? Bagaimana saya berusaha meng-hire tamu-tamu dari luar untuk datang ke Pacitan, bisa camping di Benges, menikmati Benges, mempromokan Benges, seperti itu. Bukan Benges tak buka untuk orang Pacitan, ya pasti ragelem. Kalaupun orang Pacitan ke sana, ya memang yang udah niat untuk dari 3 tadi ya, camping, fishing, sunrise. Oke. Tapi memang sih kalau daerah timur sana memang banyak tempat buat sunrise dan bagus-bagus. Dan untuk rock fishing kayak cocok deh. Ya, kemarin kita sudah buat event. Pertama itu rock fishing, tapi sayangnya cuaca tidak mendukung, ombaknya lagi keras. Pendaftarnya cukup lumayan mas, 90 orang. Target kita memang 150, dapat separuh karena hujan. Asik juga, ya dianggaplah teman-teman bilang sukses ini dengan hujan tadi ya. Iya, dengan keadaan seperti itu, dan itu kita persiapan cuma 1 minggu. Tapi kan setelah event itu kan karena hujan ya, tapi kan orang tahu oh ini ada spot mancing baru nih. Iya, betul. Setelah event itu kan pasti banyak yang kesana. Banyak. Kemarin saya datang ke sana, itu ternyata teman-teman dari Jogja, dari Solo yang orang-orang mancing komunitas itu pakai mobil semua, itu dia datang perengan itu bahasanya. Ya memang tersegmented lah mas, tapi ini menjual banget, makanya gila ini saya bilang gitu. Keren. Tapi berarti masyarakat sana sudah lumayan klik lah ya berarti. Dan ya, mungkin alhamdulillah. Kan biasanya kan kadang pemilik tanah setempat gitu kan, berarti udah di lobby. Sudah, memang dari awal saya sudah ketemu Pak Lurahnya, terus Pok Darwisnya sudah ketemu dengan saya akan mendampingi kalau ini benar-benar tidak ada masalah di kemudian hari. Akhirnya ternyata saya ditunjukkan ini sudah kerjasama dengan warga sekitar dan lain-lain, oke. Dan pemerintahnya sana sendiri, desanya sendiri siap, ayo mas. Makanya saya pertama tempat wisata adalah MCK, saya bilang gitu. MCK-nya awalnya tidak layak. MCK harus bersih. Saya minta layak. Alhamdulillah mas, 1 bulan MCK itu dibuat. Sekarang udah permanen, udah bagus, airnya bersih, tidak bau. Terus banyak lagi yang susulan-susulan. Ada yang bantu musola dari kelompok apa. Berarti gitu. musola udah ada? Udah ada. Padahal belum tahu, Benges dulu tahun 2019 ke sana, walah jalannya kecil. Semak belukar. Iya. Kalian itu nggak vario. Aku orangnya langsung aja mas. Orang lagi kayak gabut, orang bertekad yang lorok tuh kayak. Saya awan mulai saya gitu mau malas. Ada tulisan cilik deh Benges. Oh, iki mau mlebu. Jadi zong iki tenanan poros adane kan enek wit kambil cilik itu kan. Cilik, sekarang udah lebar. Mobil udah sampai bawah. Pas saya papasan kali mobil jenengan waktu. Iki tenan ora iso mlebu Benges iki. Lah kok jujuk sampean ngetek Pacitanku. Mobil tekan kuwi berarti wis apik dalane. Oke. Berarti fasilitasnya sekarang waktu itu juga ada yang ngasih jalan ya.
Ada bantuan aspal Mas, kebetulan dari udah aspal malah. Udah aspal. Terakhir ada bantuan aspal dari desa. Ini saya juga ada kabar dari perwakilan rakyat, ya toh, mau membantu juga untuk menyelesaikan yang kurang sisanya. Ya untuk mobil udah bisa sampai bawah. Jadi parkir mobil motor aman. Aman. Kalau luas memang luas banget. Kayaknya nggak terlalu luas ya, tapi ya memang kan segmented tadi. Segmented. Kan? Jadi malah dibikin rame banget malah kurang banget. Kita harus privat, memang di sana privat, segmented. Aku berharap di sana itu mahal daripada kita membuka wisata yang ramenya kayak apa, tapi mereka yang wisata tidak sadar sampah terus. Malah di sana malah nyampah. Ini yang jadi masalah di wisata itu sebenarnya ini. Malah nggak awet, nggak awet gitu loh. Tapi aku pengen bukan kuantiti yang saya target, tapi kualitinya. Jadi di sana itu orang berkualitas bener. Ini saya itu berlibur kan gitu loh. Tapi memang saya setuju sih. Jadi suatu tempat memang harusnya itu MCK-nya. Iya, MCK. Karena uang tempat yang bagus ya percuma sih. Uang nginep atau stay di sana lama-lama nih nggak ada MCK-nya kan. Soalnya tenda sekarang mobil tenda di mobil semua mahal. Camper van. Ini lagi hits juga. Makanya jadinya kan kalaupun nggak ada penginapan tuh sekarang bukan halangan sing banget ya. Iya. Makanya sing jadi halangan utama MCK kan rasa juga ngandi-ngandi gitu. Ya itu MCK, ya, listrik, ini listrik udah saya coba lobikan ke pemerintah. Kemarin udah disurvei dari Ponorogo, PLN. Harapan saya sudah ada aliran listrik di sana karena bagaimanapun itu salah satu penunjang yang sangat penting. Betul. Kadang kan uang kesana setelah MCK terpenuhi kan listrik dan terang. Iya. Soalnya gelap itu kan mengundang maksiat. Informasi terakhir kita udah dikasih bantuan penerangan lewat tenaga surya Mas. Ini udah hidup. Ada berapa titik? 3 titik. 3 titik. Itu di pantai apa di jalan? Di pantai. Oh di pantai. Di area pantai. Keren. Wah malah makin penak sing mancing ning kono. Iya. Biasanya mancing ning kono nganggo Weteng nganggo sweater ya. Ya alhamdulillah. Kan? Kita buka sekitar 2 bulan, 3 bulan inilah saya dampingi udah ada perkembangan. Itu tidak lepas dari masyarakatnya saya sendiri, bukan saya, tapi bagaimana masyarakatnya oke. Iya, percuma juga nih misalnya kita sebagai pendamping misalnya ya. Tapi kalau yang di sana nggak bisa didampingi itu kan repot juga. Iya, betul. Berarti keren ya masyarakat sana bisa maksudnya lebih open terus lebih Itulah makanya membuat saya semangat ya. Karena masyarakatnya sendiri semangatnya luar biasa Mas. Berarti rapi nek desa semangat. Betul, makanya kembali lagi ke masyarakat. Iya sih emang harus karena yang pertama kali terdampak kan masyarakat sekitar. Betul. Apapun ya misalnya itu rusak, sing kedampak ya masyarakat. Iya. Nah itu api, sing kedampak kan juga masyarakatnya. Oke. Terus di sana berarti bayar tiket juga berarti sekarang? Sudah kita buka tiketnya, sudah mulai kita aktifkan 10.000 Mas. Karena itu per des ya, desnya udah dibentuk. Itu kan satu kawasan sama Pidaan dan Watu Bale. Sama kan 10.000 sama, iya. 10.000 berarti dapat parkir, dapat fasilitasnya macam-macam lah ya, penerangan dan lain-lain. Oke. Dan itu berarti kan kayak private itu kan harapannya kan pasti lebih ini ya, keamanan pasti lebih enak lah harusnya. Betul, ya nanti kan saat saya sudah menekankan saat kita membuka dengan tiketing, kita harus punya tanggung jawab di situ. Makanya layaknya seperti apa? Hospitality pelayanan. Saya bilang karena di situ tebing, ya saat saya butuh orang di situ yang menjaga, mengingatkan, standby di situ, terus mengingatkan. Tapi ada pagar nggak? Ada sih kayaknya. Udah kita buatin pagar juga. Jadi kalau misalnya lewat pagar terus sana ya resiko sendiri berarti. Iya, udah ada batas-batasnya lah. Oke, keren. Ya Bang, harusnya gitu sih kalau bikin suatu tempat ya dari tadi MCK, terus penerangan, listrik segala macam, parkir dan terakhir ya keamanan Mas. Keamanan dan pelayanannya itu. Apalagi kalau udah berani narik karcis kan. Mengenai konsekuensinya harus ada. Saya bilang gitu. Kalau desa mau narik karcis, konsekuensinya apa kan gitu. Yang dikasih apa gitu. Nek pemandangan kan bukan desa ya maksudnya kan itu Gusti Allah, alam yang ngasih kan. Iya. Oke, betul banget. Jadi kita harus kasih. Soalnya ada kemarin juga istri saya itu protes.
bayar 10.000 parkir dhewe mundur dhewe. Itu pernah terjadi dengan saya, Mas. Alah, Itu pernah terjadi dengan saya, bahkan itu di tempat wisatanya udah gede. Saya marah luar biasa sampai itu jadi polemik. Wah, gila. Saya bayar parkir, harapan saya ya yang dikasih apa gitu, minimal diarahkan, dikasih tahu Mas ini space-nya kan dan lain-lain, enggak ngapain gitu. Nah, itulah yang saya tekankan, makanya saya itu ngomongkan pelayanan hospital itu benar-benar serius gitu loh. Di Pacitan itu enggak ada yang serius masalah pelayanan, gila. Orang jualan aja gini Mas, saya beli di Pacitan nih, beli jualan sambil mecucu wonge, ya piye? Ya pilih aku ratu kusisan. Nembak rego sisan. Regane larang. Itu hal kecil tapi itu dampaknya luar biasa. Betul. Mereka enggak sadar. Kadang wis nggone apik tapi karena pelayanannya seperti itu orang cara meneh enggak repeat order akhirnya enggak mau. Udahlah, padahal malah ditinggal sisan. Wah, gah. Gitu tuku niku. Iya. Oke. Iya emang hospitality itu satu hal yang penting banget. Dulu juga Pak Menteri Pak Sandi juga pas kesini mau menekankan itu juga sih. Salah satu yang bikin betah itu kan kenyamanan, keamanan, terus pelayanan dari pengelola setempat, bahkan sampai warganya tuh memang harus digateknya lah. Di hire biar bagaimana masyarakatnya itu tahu tentang pelayanan di tempat-tempat wisata. Itu saya selalu menekankan ke teman-teman pariwisata. Ayolah dampingi masyarakat sekitar lokal, kasih paham tentang pelayanan yang benar, biar jangan sampai nanti jadi polemik, jadi diprotes oleh wisatawan. Itu didampingi, ada anggarannya, alhamdulillah. Kalau enggak ada ya turunlah. Bagaimana gitu loh, jangan diliarkan masyarakat itu kan gitu loh. Liar kadang malah ngerusak merusak area sendiri kan. Iya sih. Tapi kalau misal konsepnya seperti itu, Bang, ya bisa jadi salah satu prima dona baru nih di timur ya, khususnya kan kalau sekarang kan masih di barat ya, untuk wisata kan. Pengennya kan juga geser, timur juga ya kan harus merata. Ini saya fokus di area timur Mas. Kebetulan kemarin saya juga mau ke Soge, saya udah ketemu pemerintah desa Soge. Saya juga dikasih kepercayaan untuk mendampingi teman-teman Soge, khususnya di area pantai Soge untuk pendampingan wisata di sana juga. Jadi harapan saya banyaknya wisata di Pacitan objek ini jangan menjadi saingan, tapi menjadi kolaborasi harus. Nah, kolaborasi ini harus sinergi kan? Gitu loh. Betul. Bagaimana saat saya datang ke Soge saya bilang ada Benges, ada Watu Bali, ada itu. Kebalikannya saat orang ke Watu Bali ya dia mempromokan ono Benges, ini rono. Gitu. Jadi jangan sampai benturan. Saya menekankan ke teman-teman, saya akan mendampingi siapapun yang menurut mereka saya mampu, dan saya juga menurut saya mampu, saya dampingi asal ini dulu semua konsisten, satu dan tidak ada benturan. Aku pengen semua wisata ini terkonek, makanya saya datang ke Pacitan ini saya goleki. Contohnya Pacitanku ini. Wah, ini Pacitanku ini lagi hits banget ini. Tak teki arep ora direpos tak teki ora masalah. Ora masalah. Gitu. Akhirnya kan tetap mikir sapa to wong edan iki mesti ngono to mikir ngono kuwi. Kemarin komunitas Jeep Pacitan wisata itu saya enggak kenal siapa. Tak goleki. Akhirnya saya ketemu ketuane. Saya enggak mau ketemu wong sing ketuane ya ngomong gitu. Dinas Pariwisata saya ketemu Pak Durmudi, Pak ngobrol ayo sharing masalah wisata. Saya bilang seperti itu karena apa? Saya butuh orang-orang yang punya, yang berani. Ini akhirnya ini semua saya sinergikan, harapan saya biar semua itu paham bener ini wisata punya kita Pak. Kan gitu loh. Ayo dijaga, ayo diramekan, aja mau ngejip nih. Kalau ngejip nih pemerintah ya pemerintah enggak mampu. Iya, kuat juga. Enggak mampu, makanya kan terbatas juga. Teman-teman ini yang punya pemikiran gagasan yang luar biasa ini, apalagi punya pengalaman di luar, ya kita hire Pak. Kita kasih mangkok, kita duduk bersama, ayo bareng-bareng. Yang gitu. Kalau kita ngomongin pemerintah tok, wah kasihan. PR-nya banyak kan pemerintah. Ya. Dinas W4, dinas pariwisata ya, budaya, pemuda, olahraga. Iya. Pariwisata. Makanya wah kurang kuat nek kon mikir dhewe ya bareng-bareng kan gitu. Oke. Nah, berarti kan tadi kalau misal Benges kan tadi ada camping, terus fishing sama sunrise. Kan berarti dua ini kan termasuk sport ya. Maksudnya camping pun juga, nah menurut saya lebih dekat ke sport ya. Karena biasanya orang camping kan juga nek di pantai sing biasa surfing. Iya. Nek camping di gunung ya manjat mau mendaki gunung gitu. Terus fishing kan ya olahraga. Olahraga. Akhirnya kan
nek menurut sampean nih di Pacitan kan dengan potensi sport tourism yang sebegitu banyak itu, pandangan Mas Sentrum itu seperti apa? Nah ini salah satu yang pemerintah belum dia tangkap benar bahwa potensinya belum dilihat di Pacitan ini luar biasa di wisata. Dan luar biasa kita banyak punya atlet, Mas. Ya, kebetulan saya juga masuk di dalam KONI. Baru ini saya melihat ning KONI iki enek angkat besi nanti juara dunia. Betul. Enek atlet panah api-api, enek atlet berkuda bagus-bagus, enek pelari yang sampai kondang dari keluar. Kan luar biasa, ada catur, ada apa-apa. Nah, aku punya gagasan bahwa sesuai program pemerintah DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, itu kan turun ke bawah sinergi dengan wisata, jadi sport tourism. Nah, ayo digarap sport tourism itu. Bagaimana berolahraga dan berwisata berdampingan. Sepaket kan, biasanya nggak, apalagi nih sport itu kan boleh berduit lah. Iya, otomatis. Olahraga ini kan larang-larang. Iya, otomatis. Saat kita mengadakan maraton, pesisir Pacitan maraton internasional atau nasional. Gitu. Orang dari luar datang ke sini, apa dampaknya? Tingkat hunian terpenuhi, UMKM jalan, wisata dikenalkan, luar biasa. Gitu loh. Abot masuk hingga event, lah urung dilakoni wis ngomong abot kan loh. Kita butuh apa? Butuh sinergi. Kita cari orang-orang ahlinya. Kita ngomong, Mbak, kowe sing wis mlayu, wong Pacitan mlayu tekan luar negeri. Kan kowe duwe kanca-kanca. Iya, ayo dihiring kan gitu. Kita 10, 5 kan iso. Kalau kita ngomongin aku sing gawe ya ora mampu, tapi ayo bareng-bareng kita kemas dengan bagus, kita pikirkan dampaknya biar benar-benar Pacitan itu maksimal gitu loh. Wisata ini bisa maksimal. Sport tourism itu salah satu yang saya gaungkan. Kebetulan kemarin saat saya di Surabaya dengan rapat raker Prof KONI, Budiah Mentari dapat waktu atau tempat untuk speech lah di forum. Terus kita rundingan sama-sama sport tourism yang akan kita gaungkan. Luar biasa apresiasinya. Orang luar itu pengen, ayo Pacitan iki digekne event olahraga gede. KONI pusat sing ngelola, ayo sing ngewangi yang seperti itu. Ya tergantung itu KONI-nya saya mau, pemerintahnya siap enggak? Iya. Karena kita butuh fasilitas, kita butuh regulasinya harus jelas. Makanya saat pembukaan Porprov, Mas, saya itu kebetulan dengan Pak Turmudi, Kepala Dinas Pariwisata, melihat gila Jember sampai macet, Mas. Jember sampai macet. Terus ditantang aku, Pacitan iso ora gawe pembukaan ngene iki. Saya bilang enggak mampu, jauh. Saya bilang gitu, ya apa adanya, Mas, saya itu. Bukan apa-apa, jauh. Dari fasilitas itu kita tidak mumpuni gitu loh. Saya itu di Jember 10 hari saya itu cari hotel aja susah. Lah Pacitan hotel mau papat. Sing layak itu piro, Pak, ning Pacitan kan gitu. Yang kita jual apa? Enggak usah memaksakan lah daripada kita malu di publik. Makanya itu ayo bareng-bareng. Kowe duwe angen-angen sesuk Porprov pembukaane ning Pacitan. Gitu. Ya dari sekarang ini harus kita benahin. Kan gitu loh, sumber daya fasilitasnya, pelayanannya jangan menjadi bumerang bagi kita saat kita memaksakan, tapi nanti kita tidak mampu malah jadi bahan lelucon nanti di luar. Karena secara SDA-nya sudah ada padahal. Ada. SDM-nya yang kita buatin. SDA sama apa? Sumber daya SDI, sumber daya infrastruktur. Nah, itu sih masih belum. Tapi memang waktu dulu kan juga pernah podcast sama ya pegiat olahraga lah. Dia berkecimpung juga. Dan Mbak Ana waktu itu pelari juga, sing ntar lagi ke Jerman nggak usah. Terus Mbak Rina, sing paralayang. Itu juga pengennya sih nek Mbak Ana yo di maraton tadi, maraton. Karena yo JLS itu kan aset emas banget kan untuk maraton. Banyak, Mas. Terus cycling juga. Terus kalau Mbak Rina itu berharap juga paralayang karena langit Pacitan itu katanya indah. Luar biasa. Kalau untuk paralayang itu angin itu yo gede jadi timbangannya ke daerah lain lah ya. Bahkan sudah banyak yang mencoba gitu. Kayak salah satunya kan di Sono Gendong. Satu nih Buyutan. Oh iya, keren itu juga keren itu. Sempat katanya kenalannya sing dari luar itu sing ngetes jalur sana itu. Cara dhewe wis mangan ya mrek sak jam mubeng ra mudun-mudun. Ya luwe jare. Ngerti kerennya Pacitan. Itu harus kita
Monggo Pak Turmudi dan Pak Bupati. Ya, Pak Turmudi ya, ini Pak Turmudi, semangat Pak Turmudi. Apa yang dipengenkan pemerintah ataupun khususnya di situ bidangnya pariwisata, ayolah kolaborasi, kita terbuka saja, kita hire lah, kita gandeng teman-teman potensi Pacitan ini yang bisa satu visi untuk memajukan Pacitan dalam bidang wisata. Jadi tidak usahlah kita berbenturan sana sini, percuma ya toh. Mending kita duduk bareng, kita ngopi bareng. Ayo bagaimana Pacitan itu lebih baik kan gitu aja kalau. Keren. Iya, tapi yo ya akhirnya tetap jadi PR kita bersama. Tapi yo itu tadi bergerak di bidangnya masing-masing. Ya. Jadi maksimalkan di bidang masing-masing ini Pacitanku ya di media ini. Ya, mengabarkan sama teman-teman admin nanti juga. Insya Allah siap, nanti kapan-kapan kita ajak yang camping lah. Ya, camping. Ya kita tunggu tanggal 24 kita ini bisa promo sekalian ya Mas ya. Apa-apa. Tanggal 24 25 itu event perdana kita di camp. Kita buat tema September Ceria. Betul. Bahasanya di situ segmen kita bagaimana teman-teman luar bisa saya hire datang untuk ke situ privat. Kita terbatas hanya 50 kota. Itu di sana bawa sendiri apa udah ada? Sudah kita siapkan semua Mas, itu kerjasama dengan teman-teman sana juga. Jadi ada registrasi, di situ udah kita kasih makan, kopi, tenda, fasilitas semua. Itu adalah event privat kita dengan tema September Ceria. Jadi di situ kita ada teman orang Pacitan asli juga, Dek Salini yang sekarang di satu-satunya manusia Pacitan yang bercentang biru. Iya. Nah itu salah satu yang besok akan berbicara, sharing ngobrol tentang alam. Dan dia sekarang ada di Jejak Petualang. Jadi host Jejak Petualang ya? Iya, jadi host Jejak Petualang. Itu siap membantu acara itu, pure dia. Terus kita juga mengundang teman-teman yang dari Jogja. Ada komedi, Mas Juliano Singsot, itu dulu di Jogja kita sering bertemu, dia siap untuk meramaikan. Dolan yang Pacitan dong ya? Iya, dolan yang Pacitan sering. Makanya ayo yang mau gabung buruan. Terbatas memang karena apa ya, kita pengen acara itu benar-benar intim lah bahasanya ya. Atau dia membayar registrasi gitu itu benar-benar dia harus nyaman, kita kasih kenyamanan itu aja. Mas, soal pancing kan? Ada. Kita akan siapkan nanti bisa nyewa pancing di situ, yang biasa mancing di situ. Siapa tahu kan ada yang belum pernah mancing ya, tertarik mancing di situ. Itu salah satu fasilitas yang kita siapkan, bisa sewa pancing, sewa umpan, beli umpan dan lain-lain. Melu Mas. Tanggal 24. Iya sih emang. Seni ini sabar ku. Iwaki kadang bonus malah. Ning hati-hati Mas, wong perengan iki. Aku wedi kok. Kedulet ombak kuwi. Bonus sing nek ya belum iki. Insyaallah Pacitanku ikut nek misale kotane masih terus. Iyalah, ayo Pacitanku gabung bareng-bareng, kita terbuka oleh teman-teman media. Untuk teman-teman media kita akan kasih fasilitas sendiri, benar, karena harapan saya kita sinergi Mas. Jadi kemarin saya ada Detik itu Pak siapa itu hubungin ya Pak Purwo, hubungi saya, aku ini monggo siapa Antara kayaknya mau ikut. Oke, Pak Pur, ayo melu Pak. Dari Antara Jogja juga pengen ikut, terus teman-teman dari TV kalau tidak ada kegiatan pengen gabung, iyalah kita akan ada slot khusus untuk area untuk teman-teman yang media kan itu. Dan dia pengen banget juga sih ketemu sama tamane karo ya sama semua peserta ya pengen kenalan juga, terus ya suwe ke camp juga sih. Ya semoga tidak hujan. Semoga tidak hujan. September semoga ceria lah. Semoga ceria ya. Kayak ngene iki lah. Ya, cerah. Keren. Coro anu mendung tok lewat gitu. Oke. Paling ya pengen juga sih ngobrol sama Mbak Salini lah, sama Mbak Salini. Iya, nanti saya nanti tak kasih kontaknya Mbak Salini. Orangnya humble. Tapi ya kita harus atur schedule dia. Betul. Karena dia sibuk, biasanya 5 hari di Pacitan langsung pergi. Ini lagi di Pangandaran, katanya lagi liputan, tapi dia siap 2023 dia udah balik. Langsung nanti dia gabung di 24 25 di Coro nek nggak bisa di sini ya pengen ngobrol langsung aja lah. Iya. Kan beliau kan alis surfing kan harus tekan ngendi-ngendi. Nah, itu salah satu talenta Mas, makanya gini. Itu salah satu Mbak Salini, itu sebenarnya dia pernah curhat dengan saya Mbak Salini ini.
bukan saya mempromokan dia ya, dia udah centang biru. Bahasanya gini. Ora dipromokan dia wis Iya benar. Ngomong ini, Mas, aku itu pengen banget membantu piye ayo pacaran apa cita. Nggak usah ngomong nominal, dia bilang gitu. Loh, luar biasa kan dia itu. Nah, itu harus kita bidik gitu loh. Ini harus kita wadahi ini loh, Mbak Sal. Ya, jangan sampai orang luar aja telepon-telepon janjian. Mbak Sal ini ning NTT. Itu ngerti telepon nih, Mbak. Sal, kamu mampir ke sini udah tak free penginapan, tak ini gitu. Orang Pacitan nih luweh-luweh. Malah gila kan itu loh, ini gila. Luar biasa. Iya, tapi memang ya itulah eman lah cara ini eman. Iya. Kayak potensi Mbak Sal ini nggak dimaksimalkan. Ya walaupun dulu sempat juga ada acara event internasional surfing ya. Iya. Jadi ya harapannya sih ya bakal diadakan lagi untuk itu, dan ya karena kita sudah punya talenta sing luar biasa juga gitu. Mbak Sal ini dengan iyo alit dolan nih loh, alit dolan kan ganti-ganti. Dolannya kan ora sembarang dolan. Luar biasa kalau Mbak Selin itu. Makanya saya juga belajar dari dia tentang alam. Mungkin pengalaman di orang di Pacitan ini enggak sekeren dia kan gitu loh. Dia di usia yang masih muda, semuda itu maksudnya. Indonesia ini dia wis mubeng. Makanya aku pengen Sal, kamu itu harusnya itu udah menjadi pembicara wisata di Pacitan. Ngono loh. Aku ya paling adoh alhamdulillah tekan Singapura. Lombok katanya Sal ini kan tahu tempat-tempat yang lebih banyak kan gitu loh. Makanya di Pacitan apa lagi kan? Dia menguasai. Harusnya kamu itu lebih menjadi pembicara motivator teman-teman wisata Sal nungguin. Keren. Ya semoga tidak ada halangan tanggal 24 25 bisa lancar kita ke Pacitan. Bisa ketemu bareng Mas, makanya kita undang Pacitanku untuk gabung di acara Setan Berkarya. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Salini dan teman-teman yang dari luar. Sip. Gokil emang. Masyarakat sana biar semakin terbuka juga kan. Masyarakat juga masyarakat sana kan akhirnya dapat ilmu juga kan. Iya. Pesertanya kan dari berbagai macam latar belakang. Ya. Harapannya kan ke sana juga dan bisa ditiru di tempat-tempat lain lah. Ya. Oke, terima kasih Mas Sentrum. Siap. Ini terusnya barbar ini. Oh, banyak sekali Mas. Minum dulu kopi ini. Wes entek malah. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan, tak merapat di tanggal 24-25. Ditunggu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan juga ke teman-teman yang lain karena potensi Pacitan, utamanya di wisata, luar biasa. Jangan sampai kalah dengan PAD dari bidang lain. Masuk digembar-gembor nih pariwisata. Tapi ternyata malah pariwisata bukan penyumbang terbanyak kan eman-eman. Yang terbanyak malah kesehatan. Wong loro malah. Ketoke lho. Ya aku ya krungu seperti itu makanya. Tapi emang bener. Kasianan gitu loh. Jadi Pacitan kota sakit kan gitu. Kan pernah pengen kita gitu. Harusnya ke Pacitan tuh happy, seneng-seneng. Iyalah, kita bareng-bareng wisata Pacitan semakin keren. Bahasa kita wisata Pacitan harus naik kelas. Kan gitu. Oh iya, naik kelas lah. Iyalah, naik kelas lah. Ojo sih naik kelas kan gitu. Oke, Mas Centrum bisa dihubungi Instagramnya Mas? Instagramnya Centrums pakai Z. Centrum CENTRUMZ. Oke, terus di Coffee Fans. Coffee Fans 20. Coffee Fans 20 dan Coffee Fans di depan Minulio lah. Ya. Di Baliarjo. Ya, Pak. Ya, Pak Pur Sayur. Pak Pur Sayur masuk sedikit ya dari Pak Pur. Bumi lah, home brewer hanya kedai kopi kecil. Tapi insya Allah kita bisa ngobrol di sini. Kita sharing, kopi ini segelas, ilmu ini berkelas. Bahasanya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan buat teman-teman semuanya. Intinya kita mau Pacitan lebih naik kelas lagi gitu lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu Mas.